Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel gue, Bro Rian Hamid. Nah, di sini gue cuma mau bahas tentang sistem sekolah muda. Nah, mungkin lu udah pernah tahu sekarang ya kenapa sekolah sekarang tuh ngebosenin banget gitu. Nah, kalau kita ngebahas sistem pendidikan zaman Yunani, zaman Aristoteles, nah itu sangat berbeda guys. Karena pada zaman dulu itu dimana semua diajarkan tentang bagaimana cara bertanya, berpikir kritis dan berpikir secara kreatif gitu. Nah, pada zaman-zaman mulai pada abad-abad ke setelah industri mulai naik, zaman-zaman pabrik mulai pada naik. Nah, ada satu nama besar yaitu John Rockefeller. Nah, di situ dia nyumbang banyak untuk yang namanya sistem pendidikan. Tapi di situ juga mulai ada yang namanya perubahan sistem sekolah, guys. Di situ sistem sekolah mulai berubah yang dari dimana tadi kita diajarkan cara filsafat, diajarkan cara berpikir kreatif atau cara berpikir kritis. Nah, pada zaman John Rockefeller ini kita semua diajarkan gimana cara kita jadi budak dan jadi orang yang patuh sebagai karyawan gitu. Pada John Rockefeller ini diajarkan bagaimana caranya kita menjadi seorang karyawan gitu, dimana kita semua nggak bisa berkembang karena ada satu orang besar ini gitu yang menyumbang banyak untuk sistem pendidikan, namun diajarkan kita tuh untuk melenceng gitu. Kita tidak diajarkan cara bagaimana finansial itu untuk kedepannya, kita tidak diajarkan bagaimana cara menciptakan lapangan kerja. Tapi zaman John Rockefeller ini kita diajarkan bagaimana kita tuh untuk nurut dan patuh dan diam gitu. Dimana zaman sekolah kita cuma diajarkan caranya untuk diam saat diajarkan, diam saat diterangin, ya kan. Di saat kita bertanya itu cuma mengganggu, dan di saat gimana kita untuk berpikir secara kritis gitu, itu namanya kurang ajar gitu. Nah, dari sini kita udah masuk logika guys, dimana semua orang-orang murid-murid yang sudah mulai berani harusnya dapat apresiasi kan, dimana murid-murid semua itu harusnya dapat apresiasi atau penghargaan dimana mereka berani berpikir kreatif atau berpikir kreatif gitu. Nah, pada zaman John Rockefeller ini semuanya jadi beda gitu, dimana semua sistem sekolah ini untuk dijadikan sebuah budak gitu. Kalau kita lihat-lihat ya kan ya, zaman sekolah itu untuk istirahat ada belnya, makan ada belnya. Kita kalau mau kamar mandi aja kudu izin sama guru gitu kan. Kayak bagaimana bisa seperti itu gitu. Pada zamannya yang tadi gue bilang ya, zaman Yunani itu sekolah tidak seperti itu gitu. Dimana kalau misalnya ada satu murid yang sudah mulai lapar atau sudah mulai lelah, mereka dibiarkan istirahat gitu, gak harus nunggu bel, gak harus nunggu disuruh gitu, karena itu sistem budak gitu, karena memang kita udah diatur gitu, karena sistemnya memang dari dulu seperti itu gitu. Pada zaman John Rockefeller ini semua sudah diatur sebagai bagaimana kita agar patuh dan jadi budak gitu. Nah, makanya orang tua zaman sekarang itu mengajarkan kita untuk sekolah yang rajin, sekolah yang pinter, lulusan yang tinggi gitu, agar bisa cepat cari kerja, agar bisa kerja yang bagus gitu. Tapi mereka tidak pernah mengajarkan kita atau ngasih tahu kita bagaimana caranya kita bisa menciptakan lapangan kerja, bagaimana kita jadi pengusaha, bagaimana kita jadi orang pembisnis gitu. Karena ilmu seperti itu sekarang tidak ada di dalam sekolah, tidak ada dalam sekolah. Semua itu didapatkan di luar sekolah. Bagaimana kita belajar seperti otodidak gitulah. Dari sini aja guys, kita tahu bahwa sistem sekolah sekarang itu udah benar-benar rusak gitu. Bahkan seorang Timothy aja ngomong, ya kan ya, dia tuh tidak benci sekolah guys, dia tuh tidak benci sama pendidikan gitu. Nah, bagaimana dia bisa menciptakan sekolah, dibangun sekolah, tapi dia benci sama sistemnya gitu. Dia itu nggak benci gitu, dia nggak nggak benci lah pokoknya lah, nggak benci sama sistem sekolah gitu, nggak benci sama sistem pendidikan gitu. Yang dia benci itu sistem budaknya itu loh. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan mana menghina, mana kritis gitu. Timothy aja menceritakan fakta kritisnya dia gitu. Karena emang yang dibilangin sama dia itu fakta bahwa sekolah di zaman sekarang itu hanya diajarkan sebagai budak, sebagai karyawan gitu. Dimana kita harus nurut, kita harus diam, kita harus patuh gitu. Dan satu lagi, di saat kita kelas 1, kita cuma bisa diam dan nurut apa yang guru kita bilangin gitu, tanpa mereka mengajarkan dengan detailnya gitu. Gue juga bingung guys, karena sepengalaman gue waktu gue masih SD,
di saat gue nggak tahu apa-apa, mereka cuma bilangin cuma sekali dua kali, lalu mereka cuma bisa marah-marah gitu karena apa? Atas kebodohan kita yang tidak diajarkan secara detailnya gitu. Nah, pada sistem sekolah seperti ini, bagaimana orang bisa berkembang dengan sistem perbudakan seperti ini gitu? Bahkan dunia atau di luar sana, seperti di Cina, seperti di Jepang, mereka tuh belajar benar-benar yang namanya belajar dengan buku yang sangat tebal lah, pelajaran lebih banyak gitu. Kita sekolah dari jam 8 atau dari jam 7 sampai jam 4. Kenapa sistem budak seperti ini gitu? Sistem budak sekolah itu seperti ini gitu. Kenapa gitu? Itu yang harus dipertanyakan gitu kan. Nah, kalau lu bertanya, nanti misalnya anak gue sekolah nih, lu mau nggak anak lu sekolah yang gitu bang? Ya mau lah. Semua juga orang tua pasti mau anaknya sekolah kan. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, coba sekali ya, sekali lu bertanya, nah tadi di sekolah tuh belajar apa gitu? Pasti mereka cuma jawab, oh tadi belajar sejarah mah, tadi cuma belajar matematika lah gitu. Tapi kalau misalnya bertanya sejarah apa dan matematika tuh ngebahasnya rumus apa gitu, mereka bakal jawab nggak? Apakah mereka bakal jawab dengan detail? Ya enggak kan? Mereka pasti cuma bisa diam karena dengan alasan lupa gitu. Nah, dari situ aja kita udah tahu anak lu ngapain di sekolah gitu, dia belajar apa enggak di sekolah gitu kan. Makanya justru itu guys, gue cuma mau ngasih tahu seberapa pentingnya ilmu di luar sekolah gitu. Makanya disebut atau ada beberapa buku tentang manajemen kuliah atau manajemen keuangan lah, atau manajemen bisnis atau manajemen finansial, itu banyak tertulis bahwa sekolah itu nggak penting gitu buat orang yang mau banyak uang atau mau orang yang menjadi orang kaya gitu. Karena disebut-sebut bahwa logikanya aja nih, mereka kerja. Ya emang kadang kita mikirnya tuh kita harus sekolah tinggi biar bisa dapat kerja gitu. Nah kan kita sekolah lulus tapi biasa nyari kerja. Tapi kan sistemnya apa? Mereka hanya mendapatkan gaji dan itu banyak gak? Jawabannya enggak kan? Nah makanya kalau lu mau lebih banyak finansial yang lebih siap gitu, ya lu harus pelajarin di luar sekolah gitu, nggak harus dalam sekolah. Karena dalam sekolah, dalam pendidikan kita sekarang, kita cuma diajarkan yang namanya sistem budak sebagai karyawan gitu ya. Jadi lu sekarang, lu mau siapin diri lu buat nanti, atau lu cuma buat siapin diri lu jadi mesin industri mereka sebagai yang orang kaya gitu, orang yang punya industri seperti ini gitu. Makanya gue cuma ngomongin sekali lagi, gue cuma ngomongin kepada lu lagi, siapin diri lu, pelajarin, baca buku sebanyak-banyaknya, cari mentor-mentor yang lebih masuk akal atau lebih mengajarkan kita sebagai pemikiran kreatif gitu kan. Karena seorang kaya itu tidak ada yang dari lulusan sekolah tinggi. Semua yang mereka pelajarin itu dari di luar sekolah gitu. Gak mungkin kan, atau enggak kayak jarang sekali atau dikit sekali sekolah zaman sekarang itu mengajarkan bagaimana cara menciptakan lapangan kerja atau jadi seorang bos muda gitu kan, atau seorang jadi miliarder atau triliun kan, enggak kan. Bahkan kebanyakan mentor-mentor gua yang dari triliuner miliarder itu dia bilang sendiri bahwa untuk mencapai semua ini hanya ada di pelajaran di luar sekolah gitu. Nah jadi lu mau tetap kekeh buat belajar di sistem sekolah seperti ini, atau pendidikan jadi seorang budak seperti itu terus, atau lu mau coba cari ilmu di luar sekolah itu gitu. Nah jadi kalian lebih pilih mana guys? Kalian benci sistem sekolah atau sistem perbudakannya gitu, sistem pendidikannya gitu. Makanya di sini gue cuma mau bilang, gue gak benci sekolah, gue gak benci pendidikannya, gue hanya benci sistemnya itu gitu. Bagaimana gue bisa benci sistemnya seperti itu? Karena yang diajarkan semua tuh tentang bagaimana kita jadi orang budak, ya kan? Jadi orang karyawan gitu, jadi orang yang disuruh-suruh, jadi orang yang babu. Kenapa kita gak diajarkan gimana caranya kita menciptakan lapangan kerja, atau jadi seorang miliarder, atau jadi bos muda gitu? Kenapa gak diajarkan gitu? Karena kan negara ini kalau mau maju, ya kita harus belajar bagaimana kita bisa menciptakan perkembangan untuk kedepannya gitu, bukan cuma jadi sistem budak karyawan gitu. Dan gitu guys, di saat kita udah kerja capek katanya dengan hasil kita, kebanyakan rezeki kita atau gaji kita juga kadang-kadang dimakan oleh pajak gitu, oleh negara itu sendiri gitu.
Kalau negara mau menciptakan pajak yang lebih besar, kenapa nggak mengajarkan kita bagaimana menciptakan lapangan kerja atau jadi seorang yang sukses gitu? Kalau kita udah sukses, kita banyak uang gitu kan kita bisa mungkin ya ngasih pajak yang lebih besar gitu. Tapi dari situ aja udah nggak masuk akal kan. Kita diciptakan jadi budak, diciptakan jadi seorang karyawan, lalu dari situ duitnya juga kegerus gitu. Nah, dari seorang sekolah aja kita tidak pernah diajarkan yang namanya inflasi itu seperti apa gitu. Di saat ada seseorang yang bertanya kritis tentang inflasi, guru hanya menjawab inflasi itu baik, inflasi itu tidak apa-apa. Nah, ya kan? Jadi anak kita tuh terus atau enggak selalu berpikir, oh iya inflasi itu nggak apa-apa, oh iya inflasi itu baik gitu kan. Nah, jadi seiring jalannya waktu, saat lu udah mulai sekolah, dari situlah mungkin lu nanti paham apa itu sebenarnya inflasi gitu. Nah, dari situ lu bakal sadar kenapa lu sebodoh itu gitu. Semakin banyak hal yang lu tahu di luar sekolah, semakin lu sadar bahwa sekolah itu nggak penting gitu, atau enggak sekolah itu makin kesini makin memanjakan kita sebagai orang yang bodoh gitu. Bahkan Deddy Corbuzier aja mengatakan bahwa sistem sekolah itu jadi orang yang bodoh gitu. Ya kan? Karena kalau perkataannya dia itu sebenarnya ada benarnya juga guys, ya kan? Kita belajar ini ada gurunya, belajar ini ada gurunya, belajar ini juga ada gurunya gitu. Matematika beda, IPA beda, IPS beda, ya kan? Sedangkan kita disuruh ahli semuanya gitu. Kita disuruh pintar semuanya gitu. Kalau mau adil ya benar, gurunya harus satu untuk membayarkan kita semua gitu. Nggak harus semuanya, kita harus bisa semuanya gitu. Sedangkan gurunya ada banyak gitu kan, nggak adil gitu kan. Ya kan, mereka mencari guru yang ahlinya di bidang ini, adanya di bidang ini, sedangkan kita harus ahli di bidang itu semua. Bagaimana bisa gitu kan? Dari situ kita udah nggak masuk akal, gitu, sudah nggak masuk pikiran gitu. Ya mungkin kita bisa, tapi kita nggak ahli. Sedangkan guru maunya kita pintar semua, kita mau ahli semua, ya kan? Dari itulah kemunculan kebodohan-kebodohan yang kita tidak sadar gitu. Mungkin lu bakal sadar sistem kebudakan ini atau sistem kebodohan sekolah ini ketika lu udah lulus dan ketika lu udah banyak pelajaran dari luar sekolah. Nah mungkin dari situlah lu bakal sadar betapa gue bodohnya ini saat sekolah gitu. Gue nggak pernah diajarkan seperti ini, gue nggak pernah diajarkan caranya begini gitu. Yang lu pelajari cuma itu aja sebagai budak, sebagai karyawan gitu, ya kan? Oke, sampai sini aja video gue. Semoga cukup jelas apa yang gue pelajarin, semoga cukup jelas apa yang gue jelasin, ya kan? Kalau lo mau lanjut video gue berikutnya, ya tolong subscribe di bawah ini ya. Untuk video lanjutnya, subscribe di bawah ini. Oke, thank you semuanya. Terima kasih.